Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra dari Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta dalam channel Insani, Inspirasi Sabda Allah Hari Ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Tema renungan kita pada hari ini, tanggal 13 Juli 2020 adalah Memilih Yesus. Mari kita awali permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan sucimu pagi ini, merenungkan sabdamu. Layakkanlah kami untuk menjadi wadah yang baik, tanah yang subur bagi sabdamu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 10 sampai dengan pasal 11 ayat 1. Mari kita bacakan bersama. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salah seorang santo yang sungguh saya kagumi adalah Santo Fransiskus Assisi. Hidup kekudusan dimulainya dengan memilih meninggalkan hidup glamor harta yang diwariskan oleh orang tuanya kepadanya. Iman dan keterbukaannya kepada bisikan halus Yesus menuntunnya pada jalan kemiskinan Yesus. Dengan memilih jalan hidup Yesus, Santo Fransiskus terbedakan dengan keluarga, dengan komunitas, dan dengan harapan banyak pemuda seusianya saat itu. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menantang kita layaknya Fransiskus untuk memilih Dia secara total. Memang, kebanyakan dari kita telah memilih Yesus dengan baptisan yang kita terima, layaknya banyak orang Italia pada zaman Fransiskus Assisi. Tantangan dan undangan Yesus ternyata tidak berhenti dengan baptisan, tetapi mengarahkan kita untuk hidup total dalam penyerahan diri kepada Yesus dengan memikul salib setiap hari layaknya Fransiskus Assisi. Totalitas pemberian diri kepada Bapa memang telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Yesus, junjungan kita itu.
tatkala ia meninggalkan surga, menjadi manusia, dan menjadi hamba, seterusnya wafat disalib bagi keselamatan kita. Fransiskus Assisi telah memilih jalan salib tatkala ia merangkul dengan hati bebas jalan hidup Kristiani, jalan hidup kemiskinan. Jalan ini ditekuni Fransiskus dengan setia dalam pelayanannya. Jalan hidup Kristiani sebenarnya adalah jalan pengosongan diri, jalan yang membiarkan Allah menjadi jurumudi dan bos atas diri kita. Itulah sebabnya setiap manusia Kristiani berseru dalam doa Bapa kami, doa agung yang diajarkan oleh Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, beranikah kita menjadikan Allah satu-satunya bos, satu-satunya jurumudi bagi diri kita? Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau hadir memberikan arah kepada kami. Layakkan kami untuk hidup taat setia dalam pasrah yang total kepadamu. Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atasmu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga pastor bersama rekan-rekan staf dan para frater serta segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.